Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan menjelaskan tentang CAFTA atau China ASEAN Free Trade Area. China ASEAN Free Trade Area merupakan perjanjian multilateral yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN dan China. Gagasan pendirian CAFTA berawal dari keinginan negara-negara ASEAN dan China untuk melakukan kerjasama dalam sektor perdagangan demi pertumbuhan ekonomi. Proses pendirian CAFTA berlangsung secara bertahap melalui perundingan dan negosiasi antara China dan ASEAN. Proses perundingan berlangsung secara intensif dari 2001 hingga 2007. CAFTA secara resmi terbentuk setelah penandatanganan perjanjian China ASEAN Free Trade Area pada KTT ASEAN tahun 2007 di Filipina. Meskipun CAFTA telah terbentuk pada tahun 2007, realisasi pelaksanaan perjanjian baru dimulai pada awal tahun 2010. Pada awal pembentukannya, CAFTA memiliki 7 negara anggota, yaitu Malaysia, Filipina, China, Singapura, Thailand, dan Indonesia. Pada tahun 2012, Brunei Darussalam, Myanmar, Vietnam, Laos, dan Kamboja baru mulai bergabung dengan CAFTA. Tujuan dalam jurnal strategi China dalam pelaksanaan China ASEAN Free Trade Area atau CAFTA, karya Anastasia Laura dan kawan-kawan, pembentukan CAFTA bertujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara negara-negara anggota, liberalisasi perdagangan barang dan jasa, menciptakan sistem transparansi perdagangan untuk mempermudah pengawasan, meningkatkan daya saing pasar industri. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farhan. Program CAFTA. Untuk mencapai tujuannya, CAFTA menerapkan beberapa program utama, yaitu 1. Menerapkan sistem perdagangan bebas. 2. Peningkatan akses pasar barang dan jasa. 3. Mempermudah peraturan dan ketentuan investasi. 4. Melaksanakan konferensi rutin antar negara anggota. Dampak positif dari CAFTA untuk Indonesia adalah 1. Harga produk barang dan jasa semakin murah karena penghapusan bea masuk. 2. Meluasnya pasar ekspor dari komoditas Indonesia. 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk barang dan jasa. Dampak negatif. Dampak negatif dari CAFTA untuk Indonesia yaitu 1. Industri dalam negeri terancam eksistensinya. 2. Munculnya ancaman imperialisme produk Cina di Indonesia. 3. Munculnya eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam Indonesia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.